Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 11 TKRO 3. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang suspensi, yang pertama tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah suspensi tipe rigid dan yang kedua adalah suspensi model bebas. Suspensi tipe rigid, pada suspensi tipe rigid roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal, sedangkan suspensi model bebas pada masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Yang pertama suspensi rigid aksel. Pada suspensi rigid aksel atau rigid aksel, suspension roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas daun atau bekas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk, dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, roda-roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Yang kedua ada sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata. Roda-rodanya menerima kaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap kaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe Macpherson strut dan tipe double wishbone. Tipe Macpherson strut suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung yang pertama adalah ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Dan selanjutnya strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Yang seterusnya ada stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Seterusnya ada bekas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut sebagai bagian dari suspension ring kaget. Shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan piring. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Tipe Macpherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi atau upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Steering knuckle dan frame salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya.
Pada steering dikenakan melalui ball joint, bagian atas shock absorber ikat pada bodi atau frame, dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Konstruksi seperti pada gambar di bawah ini, batang torsi atau torsion bar dipasang pada upper arm. Lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet. Q arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan di tempatkan. Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukkan ke Q arm pada upper arm, dan bagian belakang dari batang torsi dipasang ke dalam ansor arm yang diikatkan ke cross member dengan baut penyetel ansor arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Spring depan dan belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air, dan sebagainya tidak masuk. Tipe bekas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah bekas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut. Suspensi seperti pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan truk dengan pengarak roda belakang. Bekas daun dikaitkan pada front axle atau IMPM dengan baut. Yang ketiga ada sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut atau dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas daun atau tipe bekas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Tipe bekas daun paralel. Tipe bekas daun paralel suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential, axle shaft, dan wheel hook. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Konstruksi pada umumnya ujung depan dan setiap bekas daun diikatkan ke bracket bekas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang bekas diikatkan ke bracket bekas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan sekel seperti pada gambar di bawah. Pada saat bekas berdefleksi dikarenakan perubahan beban, bekas menjadi panjang dan sekel dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata bekas dapat bergerak maju mundur ketika bekas daun melengkung. Bagian tengah bekas dihubungkan dengan axle housing dengan baut U. Bekas daun sistem ini terdapat di Corolla Wagon ES97, di mana diikatkan pada bagian tengah rear axle tube. Tipe 4 link di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendaraan yang lebih baik karena
Penanganan posisi aksel dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Konstruksi posisi aksel adalah memikul 2 lower control arm, 2 upper control arm, serta 1 lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan bekas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame, dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui pusing karet. Bekas daun dipasang di antara lower control arm atau rail axle housing dan bodi. Tipe semi trailing arm ini adalah sistem suspensi independen yang direncanakan untuk membangkitkan kekuatan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Konstruksi swing axis pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm dipasang dengan pusing pada suspension member sehingga axle membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui pusing sebagai penyangga diferensial. Di samping itu, CV atau constant velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada brake shaft. Tipe double wishbone ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Konstruksi masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm atau 1 upper dan 2 lower suspension arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing, dan ujung yang lainnya dari arm nomor 1 dan arm nomor 2 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan bushing. Strut rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang. Salah satu ujungnya dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung lainnya ke axle carrier melalui bushing. Bekas coil dan shock absorber menjadi satu dan dipasang pada axle carrier melalui bushing, dan bagian atasnya pada bodi melalui upper support. Stabilizer bar dipasang pada kedua ujung lower arm nomor 2 pada setiap sisi melalui link dan ball joint. Stabilizer dipasang pada suspension member pada 2 titik di bagian tengah dengan melalui bushing karet. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Konstruksi roda-roda ditopang oleh 2 suspensor arm dan strut rod. Suspensor arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan strut rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan, belakang, sisi, dan vertikal ditahan oleh komponen yang berbeda. Dengan demikian memudahkan dalam menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman. Gaya dan beban dari arah yang pertanda bekerja pada komponen berikut. Tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksi bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu pada saat roda-roda bergerak dengan arah berikut. Yang berlawanan atau yang satu ke atas dan yang lainnya ke bawah, gerakan puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam
gerakan puntiran axle beam belakang yang terpasang pada stabilizer dan suspensor arm belakang. Puntiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan kayak reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspensor arm. Penempatan coil spring menyempurnakan roll rigidity dengan mengurangi body rolling sehingga menghasilkan steering yang lebih stabil. Roll rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang yang diperoleh pada saat kendaraan rolling track sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspensi depan dan belakang ke bodi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.